Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita masalah kitab Al-Jinayat, yaitu tentang pidana atau kejahatan-kejahatan. Sebelumnya kita sudah mempelajari al-jinayat, kejahatan itu bisa jadi sampai membunuh jiwa kita. Yang berhubungan dengan jiwa adalah jinayat. Ya, nanti ada dalam yang mengganggu jiwa kita itu ada yang sampai membunuh, ada yang tidak sampai membunuh. Ya, jinayah ala nafas, ya, kejahatan yang sampai menghilangkan jiwa kita, atau dunan nafas, atau di bawah itu. Yaitu misalkan memotong tangan, berarti nyawanya belum sampai meninggal, ya berarti itu dunan nafas, di bawah sampai menghilangkan jiwa, menghilangkan nyawa. Yang kita pelajari adalah sekarang pembunuhan, berarti kejahatan yang sampai menghilangkan nyawa, atau di dalam bahasa Arab adalah al-jinayatu 'alan nafs. Ya. Berarti berarti pembunuhan itu macam-macam, pembunuhan ada macamnya. Yang pertama adalah dengan sengaja, atau kita katakan qatslu amdin. Qatslu amdin. Ya, sengaja. Yang kedua seperti sengaja, shibhu amdin. Shibhu amdin. Yang ketiga adalah salah membunuh, atau qatslu khata'. Ya, pembunuhan adalah qatsl. Al-qatl, pembunuhan. Ya. Kemudian pembunuhan dengan sengaja. Kenapa para ulama membagi menjadi 3? Sengaja, seperti sengaja, dan salah membunuh. Karena pembunuhan itu adalah kejahatan pertama. Nah, kejahatan ini yang dihukum dengan nyawa dibalas dengan nyawa. Nyawa dibalas dengan nyawa, atau dikatakan oleh kita katakan apa? Kisos. Yang kita katakan kisos, ya. Dia membunuh, balasannya apa? Yang membunuh akan dibunuh. Itu pembunuhan. Yang terkena hukuman itu hanyalah nyawa dibalas dengan nyawa, adalah pembunuhan yang dengan sengaja. Hanya pembunuhan dengan sengaja saja yang mendapatkan apa? Kisos. Ya, yang terkena kisos itu adalah, kisos itu apa? Kalau dia membunuh, berarti dia dibunuh juga. Kalau dia memotong tangan seseorang dengan sengaja, berarti dia dipotong tangannya juga. Dia memutus lidah orang dengan sengaja, dia diputus lidahnya juga. Itu namanya apa? Kisos. Dilakukan dengan serupa yang dia lakukan dari kejahatannya. Ya. Diperhatikan di sini berarti apa? Pembunuhan dengan sengaja dinamakan qatslu amdin. Apa saja syaratnya? Enggak semuanya orang itu membunuh langsung kena kisos, tidak. Tetapi kita harus lihat dulu, pertama adalah yang pembunuh. Ya kan, berarti kalau pembunuhan ada beberapa unsur di sana. Yang membunuh atau pembunuh, pelaku pembunuhan. Nah, pelaku pembunuhan pertama, ya, syarat pertama adalah ketika dia melakukan itu, dia ada maksud untuk membunuh, atau ada maksud untuk melakukan kejahatan. Ya. Dia sudah ada maksud sama orang, wah ini, yang ini nih saya bunuh ini. Ya, ini nih saya bunuh. Itu berarti sudah punya maksud. Syarat pertama. Yang kedua adalah si pembunuh tahu. Ya, si pembunuh itu tahu bahwasanya orang itu tidak boleh dibunuh. Ya, si pembunuh itu tahu orang itu tidak boleh dibunuh. Korban yang dia bunuh itu dia yakin, wah ini agama Islam nggak boleh membunuh orang ini. Tapi nggak apa-apa, saya akan bunuh. Nah itu berarti dia apa? Ya, itu syarat kedua, mengetahui bahwa korban itu adalah maksum. Maksum itu maksudnya dia tidak boleh darahnya diganggu. Ya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Tetapi misalkan kalau ada orang murtad, ya, dia Islam, kalau sama-sama Islam nggak boleh membunuh. Di dalam hadis dikatakan al-muslimu 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Sesama muslim tidak boleh darahnya ditumpahkan, harga dirinya dijatuhkan, hartanya diambil, itu semuanya haram. Ya. Ada muslim di depan kita,
kemudian dia bunuh. Wah, dia yakin, Pak. Padahal kita tidak boleh membunuh orang ini. Dia yakin. Kenapa? Dia maksum dam. Sesama muslim tidak boleh membunuh. Tapi dia bunuh. Nah, berarti apa? Berarti dia ini terkena syarat kedua. Bahwasanya dia tahu bahwasanya orang itu tidak boleh dibunuh. Tapi dia malah membunuh. Ya. Atau ya, berbeda dengan orang, misalkan ada orang itu dia kira orang itu adalah orang kafir. Dia kira orang itu adalah orang kafir dalam medan jihad misalkan. Dia dalam medan jihad, wah itu kok helmnya ini helm orang kafir. Ketika berjihad kok ini helmnya helm orang kafir. Dia bunuh orang itu. Dia kira dia orang kafir. Kan kalau berjihad dibolehkan, malah diharuskan membunuh orang kafir dalam berjihad. Dia kira dia orang kafir, depan dia orang kafir karena pakaiannya pakai seragam orang kafir. Oh, ternyata temannya orang muslim. Ada maksud membunuh, tapi dia tidak tahu yang dibunuh itu. Dia kira boleh dibunuh. Faham ya? Kemudian yang ketiga adalah pembunuh bukan dari orang tua korban. Ya, tetap haram. Ayah membunuh anaknya haram. Ya, tapi tidak sampai terkena kisos. Ya, tidak sampai terkena kisos. Kalau ayah membunuh anaknya tidak terkena kisos, tapi tetap ada hukumannya. Tetap ada hukumannya. Ya. Jadi tadi syarat yang ketiga adalah pembunuh bukan orang tua dari korban. Tapi kalau anak membunuh ayah, anak membunuh bapak, ya itu terkena kisos. Tapi kalau bapak membunuh anak, itu tidak terkena kisos, tapi tetap ada hukumannya dan itu haram dan itu dosa besar. Ya. Ya, ini tadi berarti pembunuh punya maksud membunuh, pembunuh mengetahui korban itu tidak boleh dibunuh. Ya. Tapi kalau dia meyakini orang ini boleh dibunuh kemudian dia bunuh, itu juga salah. Kalau apa? Kalau tanpa perintah dari pemerintah. Kenapa? Karena main hakim sendiri. Main hakim sendiri tidak boleh. Ya. 3 syarat ini. Kemudian bagaimana dengan sengaja juga harus ada unsur alatnya. Alatnya apa? Alat yang kemungkinan besar membunuh. Seperti apa? Seperti pisau ditusukkan di alat ditusukkan di anggota badan yang menjadi pembunuhan. Misalkan ditusukkan di leher, ditusukkan di perut. Pisau. Oh, berarti ini dia melakukan alat ya, di sana ada alat yang kemungkinan besar membunuh. Kemungkinan besar membunuh. Seperti apa? Pisau. Seperti apa lagi? Racun. Racun apa? Seperti racun sianida. Apalagi seperti orang itu diikat kemudian dilempar ke tengah laut. Itu sengaja berarti. Seperti apa lagi? Ada singa lapar, kamu melemparkan orang ke singa lapar. Itu juga dengan sengaja. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah sesuatu kemungkinan besar adalah membunuh. Dan ini penting. Karena apa? Alat ini yang menjadikan, yang nanti menentukan apakah dia sengaja dan berhak mendapatkan wajib dikisos atau tidak. Ya, alat yang dia lakukan, pembunuhan lakukan itu apa? Bisa juga menuduh orang murtad keluar agama. Padahal kalau murtad keluar agama hukumannya bisa dibunuh. Kamu menuduh kumpul semua, ayo kita tuduh dia keluar agama. Akhirnya dituduh keluar agama, akhirnya orang yang dituduh itu jadi dibunuh sama orang lain. Nah, berarti kamu juga melakukan alat pembunuhan. Itu alat pembunuhannya seperti itu. Tidak boleh, ya. Atau ditenggelamkan, diikat pakai pemberat, itu juga alat pembunuhan. Yang lain dan banyak. Ya, berarti. Nah, sekarang kalau alat pembunuhannya, misalkan, wah saya ini mau berbuat jahat sama orang. Kemudian kamu memukul anak itu, ditempeleng anaknya, tapi meninggal. Nah, ini apa kita katakan alat pembunuhannya padahal kemungkinan tidak bisa membunuh. Nempeleng atau dicubit atau ada orang lagi duduk, kamu ada niat untuk berbuat jahat, dikagetin, ternyata anak itu jantungan dan mati.
berarti bukan pembunuhan sengaja. Kenapa? Karena ngagetin itu bukan alat pembunuhan yang kemungkinan besar bisa membunuh. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dibunuh. Korban pembunuhan ada syaratnya. Kapan menjadi pembunuhan dengan sengaja? Ya. Yang pertama adalah yang dibunuh itu manusia. Ya. Yang dibunuh itu adalah pertama adalah manusia. Ya. Ada orang, ada kambingnya dibunuh. Ya. Ada orang membunuh dengan alat pembunuhan, kemudian pembunuhnya dengan sengaja, tapi bukan membunuh manusia, membunuh kucing. Yang pemilik kucing nggak boleh. Wah, saya ini kesayangan saya. Kucing ini sudah saya anggap anak saya. Saya mau tuntut yang membunuh kucing itu dibunuh. Nggak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Karena yang dibunuh itu bukan manusia. Itu syarat pertama adalah yang dibunuh korban adalah manusia. Dan yang dibunuh itu adalah apa? Orang yang bukan maksum ya. Arti maksum di sini apa? Arti maksum di sini adalah orang yang pada dasarnya dia apa? Ya, di sini dikatakan syarat kedua adalah jiwanya adalah yang maksum. Maksudnya apa? Tidak boleh dibunuh. Ya, orang ini tidak boleh dibunuh. Sesama muslim tidak boleh dibunuh. Ya. Orang kafir yang zimmi. Kafir zimmi itu apa? Kafir yang taat kepada pemerintahan Islam, tidak menyerang Islam. Itu tidak boleh kita membunuh orang tersebut. Ya. Ya. Tapi kalau orang itu maksum, ya, sesama muslim dan dia tidak melakukan hal yang harus dibunuh, dia bunuh. Ah, ini bisa terkena pembunuhan dengan sengaja dan bisa dijatuhkan kisos. Bisa dijatuhkan kisos, ya. Faham ini ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dibunuh itu sepadan. Ya, sekarang ada pembunuh dan ada yang dibunuh. Ada pembunuh dan ada yang dibunuh. Seorang muslim membunuh seorang muslim lainnya, berarti sepadan. Berarti bisa terkena apa? Dijatuhi kisos. Kalau ada orang muslim membunuh orang muslim yang lainnya, bisa dijatuhi kisos. Seorang muslim membunuh seorang muslimah, bisa dijatuhi kisos. Kenapa? Karena darah seorang muslim dan muslimah itu sejajar. Tapi kalau seorang muslim membunuh seorang kafir, ini tidak sepadan. Di sini ada kalimat sepadan, tidak sepadan. Ya, maka kebanyakan ulama kalau orang muslim membunuh orang kafir, itu tetap kalau tanpa ada walaupun misalkan tidak dibolehkan, kita tidak menjatuhkan kepada muslim itu kisos. Kenapa? Karena darah dari seorang muslim itu tidak sepadan dengan darah orang kafir. Ya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Tapi kalau muslim bersama muslim membunuh muslim lain, dia harus dibunuh. Ya. Muslimah membunuh muslim, harus dibunuh. Muslimah membunuh muslimah, bisa kena kisos. Terjadi apa? Pembunuhan dengan sengaja. Ya, itu tadi masalah pembunuhan dengan sengaja. Ya. Kemudian kalau orang itu sudah ditetapkan, ya, ada syarat pembunuhnya, ada syarat alatnya, ada korban yang dibunuh. Kalau sudah ditetapkan semuanya, maka bagi pembunuh itu diwajibkan membayar kafarat. Membayar kafarat itu apa? Ini berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah. Ya, dia menebus antara dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu dengan apa? Membayar kafarat pertama. Membayar kafarat itu adalah bisa dengan apa? Pertama adalah dengan membebaskan budak seorang muslim. Kalau tidak bisa dia membebaskan budak seorang muslim, dia pembunuh itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Membayar kafarat itu bisa dengan, ya, pertama adalah dengan membebaskan budak muslim. Yang kedua adalah kalau tidak bisa membebaskan, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Ini berkaitan dosa dengan dia dengan Allah. Hubungan dosa di antara dia dengan Allah. Tapi
ya, masih ada apa? Masih ada hubungan tuntutan yang lainnya. Kalau itu tuntutan yang diminta agama karena berkaitan dengan hak Allah. Nah, sekarang dia telah membunuh seseorang, berarti dia ada tuntutan dari keluarga korban. Nah, maka di sini dikatakan apabila terjadi pembunuhan dengan sengaja yang terpenuhi syaratnya, ya, tadi syaratnya sudah saya sebutkan, maka keluarga korban boleh apa? Pertama meminta kisos, ya, meminta kisos. Anak saya dibunuh, kami sebagai keluarga kami menuntut kisos. Berarti pembunuh itu akan dibunuh. Paham ya? Pembunuh itu akan dibunuh. Itu permintaan pertama adalah apa? Kisos, ya. Bisa keluarga korban, ya. Keluarga korban itu wali namanya. Wali, ya. Bisa wali itu meminta kisos. Mereka berkumpul, ya. Berkumpul dan mengatakan kita semua menuntut kisos. Berarti kisos, ya, meminta kisos. Yang kedua, bisa dimaafkan dan menerima diat. Memaafkan dan menerima diat. Keluarga yang korban berkumpul dan mengatakan bagaimana kita maafkan atau tidak. Yang dibunuh kan orang tua kita. Kalau orang tua kita hilang bagaimana? Kita tidak ridho. Ya, misalkan. Atau nanti begini. Ya sudah, kita maafkan. Tetapi saya akan menerima apa? Dengan syarat kamu memberikan pembunuh memberikan kepada kita diat. Apa itu diat? Ya, diat adalah harta yang diberikan dari penjahat kepada korban, kepada keluarga korban. Berapa? Standarnya diat itu adalah 100 onta. Ya. Standarnya diat itu adalah 100 onta. 100 onta itu sekitar berapa? Harga mahal sekali, ya. Dan 100 onta ini dengan macam-macamnya yang sulit, ya. Salah satu misalkan 40 onta betina yang di dalam onta betina itu hamil. Dan kemudian 20 onta dengan macam lainnya. Ya. 100 onta atau sekitar 1000 dinar. Ya, kalau tidak ada onta nanti dihargai berapa satu onta itu. Nanti seandainya jatuh 1000 dinar, berarti 1000 dinar itu berapa? Sekitar 6 miliar kalau sekarang, ya. Harga emas lagi naik, ya. Sekitar 6 miliar, ya. Bayangkan, atau sekitar 5 miliar. Ya. Itu berarti nanti keluarga korban memaafkan dan menerima diat, mendapatkan 6 miliar, 1000 dinar, 1000 dinar, ya. Itu seandainya, ya, orang pilihan kedua memaafkan dan juga keluarga korban menerima diat. Yang ketiga adalah berdamai dengan pembunuh, ya, dengan membayar lebih dari diat. Jadi keluarga pembunuh ini datang kepada korban, dikatakan bisa nggak kalian memaafkan keluarga kita. Ini secara berdamai, kekeluargaan, as-sulhu, ya, namanya dikatakan as-sulhu. Ya. Dikatakan boleh nggak kalian memaafkan pembunuh ini? Kata keluarga korban, saya mau memaafkan tapi dengan syarat. Dengan syaratnya apa? Kamu membayar lebih dari diat. Berapa? Misalkan 200 onta. Kan kalau diat cuma 100 onta. Cuma 100 onta kalau diat. Tapi ini keluarga korban nggak mau nerima. Keluarga korban bilang apa? Saya kalau cuma 100 onta nggak saya maafkan. Tapi kalau 200 onta saya maafkan. Dan ini boleh. Ya, ini boleh. Atau dia katakan, saya nggak mau 200 onta. Saya nggak mau 100 onta. Saya mau 1200 dinar. 1200 dinar. Berarti dia lebih tinggi daripada diat. Nah, itu berdamai dan itu boleh, ya. Jadi dia keluarga korban menerima uang atau harta lebih besar daripada diat dan kemudian keluarga korban memaafkan pembunuh. Boleh. Dan kemudian yang keempat adalah, dan ini yang paling baik dan sulit, ya.
Sulit sekali ada pembunuh dengan sengaja, kemudian keluarga memaafkan. Ya, perhatikan di sini. Memaafkan dan ini salah tulis saya ya. Memaafkan ya, memaafkan dan tidak mengambil diat, bukan mengambil diat. Memaafkan dan tidak mengambil diat, ya. Jadi keluarga korban setelah dibunuh keluarga korban bilang kepada pembunuh, kami keluarga korban bersepakat kita maafkan dan kami tidak menerima diat. Nah, ini paling baik, ya. Bagaimana seseorang itu memaafkan dan tidak mengambil diat, ya. Tapi sangat sulit, ya. Sangat sulit bagi sifat manusia yang ingin membalas, ya. Ini tadi pembunuhan dengan sengaja, dan apa yang harus dilakukan si pembunuh. Yang pertama adalah kafarat, membayar kafarat. Yang kedua yang berhubungan dengan hak manusia adalah bisa dia terkena kisos, bisa keluarga korban memaafkan dan menerima diat, dan yang lainnya yang saya sebutkan. Ya. Kemudian pembunuhan seperti sengaja. Bagaimana seperti sengaja? Dia memiliki niat jahat, tapi alat yang dia pakai kemungkinan besar tidak membunuh. Ya. Orang ini mau ngasih pelajaran buat adik kelas. Ditempeleng adik kelasnya. Ternyata meninggal. Sengaja atau tidak sengaja? Pembunuhan tidak sengaja. Berdosa, tetap berdosa. Ya. Tapi tidak terkena kisos. Ya, jadi berarti alat yang dipakai, syaratnya ada berarti apa? Kapan dikatakan pembunuhan seperti sengaja? Pertama ada niat jahat, kedua adalah alat yang dipakai kemungkinan besar tidak membunuhnya dan tidak melukainya. Contohnya misalkan kamu seseorang ngagetin temannya. Ternyata temannya meninggal karena itu. Itu tidak sengaja. Karena apa? Ngagetin kemungkinan besar itu apa? Kemungkinan besar itu adalah tidak sampai membunuh, ya, kecuali dia ngagetinnya di ujung jurang, yaitu pembunuhan dengan sengaja. Kenapa? Karena yang dia lakukan kemungkinan besar bisa membunuh, ya. Sekarang kalau sudah terbunuh dengan seperti sengaja, bagaimana? Pertama tidak ada kisos. Tetapi apa? Tetapi tetap membayar diat. Ya, diatnya ini mughalladhah, diatnya berat. Kenapa diatnya berat? Dikatakan diat berat karena dia harus membayar 100 onta, dan di antara 100 onta itu harus ada 40 onta betina yang di dalam perutnya anak onta. Sisanya 20. Ya, 60 tambah 40 kan 100. Tapi di 40 onta ini ada perutnya itu sedang hamil. Ya, ini berarti mughalladhah, sulit sekali. Dan harus kontan. Ya, ini adalah hukuman bagi mereka yang membunuh dengan secara seperti sengaja. Pembunuh pertama berhubungan dengan kejahatannya dengan Allah, tetap dia membayar kafarat seperti tadi. Yang ketiga adalah pembunuhan salah membunuh. Tidak ada niat melakukan pembunuhan atau tidak berniat membunuh seseorang, ya. Seperti apa? Seperti kita lagi berburu, ternyata di pohon kok ada yang bergerak, dia tembak, dia ingin menembak kelinci atau ingin menembak gozala bahasa Arab ya, bahasa Indonesia. Rusa, ingin menembak rusa, ternyata manusia. Wah, ini dia nggak sengaja karena tidak ada niat ingin membunuh manusia. Inginnya membunuh apa tadi? Membunuh hewan. Itu satu. Atau dia lagi naik mobil. Ternyata pas remnya blong. Ya. Remnya blong, nabrak anak-anak, meninggal. Tidak sengaja. Pembunuhan dengan tidak sengaja. Apakah pembunuhan tidak sengaja itu tinggal, maaf ya, dadah? Nggak bisa. Ya. Tetapi apa? Tetapi nanti tetap harus membayar diat. Orang yang membunuh tidak sengaja harus membayar diat, tapi diatnya ringan. Apa diatnya ringan? 100 onta tapi bisa dicicil. Ya. 100 onta tapi bisa dicicil selama 3 tahun. Kemudian tidak perlu di dalam 40 onta itu anaknya terdapat bayi onta di dalam perutnya, tidak. Jadi 50 onta ini dengan macam-macamnya, tapi tidak perlu di dalam perut ibunya
ada onta lagi, tidak. Kemudian tetap dia membayar kafarat pembunuhan, ini berhubungan dengan dia dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.